Bapak senang sekali kalau kamu berniat menikahi Arini. Selama ini Arini sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Maksudnya seperti anak sendiri itu apa ya, Pak? Jadi gini, Mas. Aku ini anak angkatnya Pak Irfan. Orang tua kamu di mana? Orang tua aku udah meninggal. Dulu mereka kerja di rumah ini. Jadi Arini cuma anak angkat di rumah ini. Aku udah benar ketipu sama dia. Oh, jadi ini calon suami kamu hari ini? Mas, kenalin ini Ika. Anak kandungnya Pak Irfan. Oh, Fahmi. Ika. Awalnya aku kira dia memiliki hati yang tulus. Tapi ternyata tidak. Setelah menikah dengannya, batinku semakin tersiksa. Mas, kenapa kamu nolak aku? Apa salah aku, Mas? Aku udah muak sama kamu. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku yang berharap bisa mendapatkan surga, malah jatuh terperangkap ke dalam neraka. Inilah kisahku. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Jadi kamu gak punya uang? Maaf ya sayang, aku janji aku bakalan beliin kamu motor bulan ini. Aku kecewa sama kamu kayak gini. Aku udah kecewa sama kamu dan aku mau putus. Aku janji aku bakal beliin apapun yang kamu mau. Buat apa kita pacaran kalau kamu gak bisa kasih apa-apa sama aku? Jadi selama ini kamu pacarin aku cuma buat ngorotin aku? Ya iyalah, memangnya buat apa lagi? Aku nih ganteng loh. Aku bisa dapetin perempuan kaya manapun yang aku mau. Apa? Aku mau putus sama kamu. Itu artinya ya iyalah, memangnya buat apa lagi? Fahmi! Hei! Fahmi! Hei! Berhenti lo! Mas, maaf ya. Mas gak kenapa-napa kan? Saya bener-bener gak sengaja. Gak ada yang luka kan? Gak apa-apa kok, Mas. Saya gak apa-apa. Saya yang salah. Syukurlah kalau misalnya gak kenapa-napa. Soalnya saya buru-buru ditungguin sama bapak saya. Oh gitu. Oh, kenalin. Saya Fahmi. Arini. Arini. Iya. Yaudah Mas, saya buru-buru. Permisi ya. Iya. Maaf sekali lagi. Cantik juga nih cewek. Tajir lagi. Fahmi! Mana Arini? Jam segini kok dia belum nyampe? Pak, maaf ya aku sedikit telat. Gak apa-apa Arini. Oh iya, gimana meeting sama klien? Berhasil? Alhamdulillah sukses. Jadi Arini itu anak yang punya butik terkenal di sini. Udah, kita ngobrolnya di dalam yuk. Ya. Aku harus dapetin dia. Paku udah aku tebar. Kalau dihitung jaraknya seharusnya sih dia berhentinya di sini nih. Ampun, banku bocor lagi. Mana sepi pula. Fahmi? Mobilnya kenapa tuh? Bannya bocor. Kamu tahu nggak bengkel di dekat sini ada di mana kira-kira? Aku udah kenal bengkel pun. Ntar biar aku yang ngurus ya. Bisa bantuin nggak nih? Ada mobil temen bocor. Pertigaan, gambar pati. Oke, gue tunggu ya. Kita ngobrol dulu di sini ya. Selagi nungguin ban mobil aku ditambal. Emang ada yang marah ya? Kamu jalan sama aku? Nggak ada kok. Aku ini masih single. Belum punya pacar. Masa sih? Cewek secantik kamu, sekaya kamu, masih single? Beneran mas, aku nggak bohong, aku serius. Aku ini bukan siapa-siapa kok. Ya sekarang aku cuma mau sama orang yang menerima aku apa adanya. Berarti masih ada kesempatan dong buat aku. Aku yakin, aku pasti bisa dapetin Arini. Apalagi dia masih single. Siapa itu? Kok cantik banget sih? Calon istri aku. Arini. Aduh, cantik banget sih. Fahmi, kamu tuh pintar deh cari calon istri. Udah cantik, pintar, kaya lagi. Mas, tapi Udah, kita masuk aja dulu. Ada yang mau aku ngobrolin sama kamu. Ngobrol di dalam juga nggak apa-apa. Ayo silakan masuk. Ayo. permisi. Mas, kok kamu bilang aku ini calon istri kamu? Wah, mobilnya bagus banget. Gimana ya ngomongnya?
Aku ngomong kayak gitu karena Sebentar lagi punya menantu orang kaya. Kita kecipratan hartanya dong. aku tuh mau ngelamar kamu jadi istri aku, tapi Mobil bagus. kamu lihatlah kondisi aku sekarang. Aku gak punya apa-apa. Aku ini bukan orang yang menilai orang lain dari hartanya kok. Karena keadaan aku gak jauh beda dari kamu. Nih, wah, ibu seneng banget dengan hubungan kalian berdua. Kalau bisa sih cepet-cepet menikah, lebih cepet kan lebih baik. Kalau memang Mas Fahmi serius sama aku mau Mas Fahmi melamar aku di depan Bapak. Malam ini aku lamar kamu ya. Bapak senang sekali kalau kamu berniat menikahi Arini. Selama ini Arini sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Maksudnya seperti anak sendiri itu apa ya, Pak? Jadi gini Mas, aku ini anak angkatnya Pak Irfan. Orang tua kamu di mana? Orang tua aku udah meninggal. Dulu mereka kerja di rumah ini. Jadi Arini cuma anak angkat di rumah ini. Aku udah benar ketipu sama dia. Oh, jadi ini calon suami kamu hari ini? Mas, kenalin ini Ika. Anak kandungnya Pak Irfan. Oh, Fahmi. Ika. Fahmi, gimana acara lamaran kamu? Kok kamu mukanya merengut gitu sih? Nah, kamu ditolak ya? Nggak mungkin lah, Bu, aku ditolak. Orang aku ganteng kayak gini. Ya terus kenapa muka kamu merengut? Jadi gini, Bu. Ternyata si Arini itu cuma anak angkat, Bu, di rumah itu. Almarhum kedua orang tuanya Arini kerja jadi asisten rumah tangga. Jadi dia sama-sama miskinnya sama kita. Enggak. Kamu harus batalin pernikahan itu. Ya nggak mungkin bisa lah gua batalin. Tapi ibu nggak setuju kamu nikah sama dia. Kamu itu harus nikah sama perempuan kaya supaya kita bisa numpang hidup enak. Iya ngerti, Bu, aku ngerti. Tapi kalau aku batalin, image aku nanti hancur dong di depan Pak Irfan. Nanti aku nggak bisa deketin Ika. Siapa Ika? Ika itu anak kandung Pak Irfan. Ibu Pak. Terima kasih. Makasih ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu ya. Selamat ya untuk kalian berdua. Semoga pernikahan kalian selalu bahagia ya, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak, Ika, terima kasih udah datang. Makasih ya Pak. Ika. Saya mau bilang sama Bapak, Arini sudah menjadi istri saya sekarang. Dan saya mau Arini nggak kerja lagi di butik Bapak. Memangnya kenapa? Begini loh Pak, Fahmi tuh mau kalau istrinya itu hanya jadi ibu rumah tangga yang mengurus keluarga saja. Kalau itu memang keinginan Mas Fahmi, aku sebagai istri nurut aja Mas. Ya udah Pak, kalau gitu biar aku yang bantu Bapak di butik ya. Ya udah kalau gitu. Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Ya iyalah, kamu itu kan cuma anak asisten rumah tangga. Kamu itu miskin, tidak bisa memberikan keuntungan buat kamu. Jadi, kamu nyesel nikah sama aku karena aku ini bukan anak orang kaya? Ya jelas dong, karena kan awalnya itu aku pikir kamu itu anaknya Pak Irfan yang kaya raya itu. Ternyata kan apaan? Ketipuin namanya nih. Terus kenapa kamu tetap nikahin aku, Mas? Salah sasaran aja. Astagfirullahaladzim, aku gak nyangka mereka akan melakukan ini kamu. Kamu serius mau bantuin Bapak di butik? Iya dong Pak, aku serius. Ika kan udah lulus kuliah, jadi sekarang waktu dibantuin Bapak. Syukur alhamdulillah kalau kamu memang mau bantuin Bapak. Bapak senang dengarnya. Kayaknya nggak ada Bapak sakit lagi nih Kak. Ya udah Bapak istirahat di kamar ya, kita bantu. Nih Mbak, ini desain terbaru dari butik kami. Iya Mbak. Ya, yang lainnya juga masih promo juga. Mas Fahmi, ada apa Mas? Arini mana? Itu dia, ada yang mau aku bahas tentang Arini kamu. Kamu ada waktu nggak? Kebetulan sih aku makan siang. Ya udah kalau kita sambil makan siang aja yuk. Masa sih Arini banyak nuntut? Bukan cuma bayar nuntut, dia tuh pemalas loh. Maunya dilayani terus. Serius Mas Arini seperti itu? Dari awal aku udah bilang sama dia ya, aku ini orang susah. Dan dia juga udah janji sama aku, kalau dia akan terima aku apa adanya. Maaf ya, tapi aku belum bisa percaya sebelum aku melihatnya langsung. Karena aku tahu Arini itu nggak seperti itu. Kalau kamu nggak percaya, sekarang ikut aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Hah? Arini mana? Ika? Kok
Ibu sih yang nyiapin makanan. Arini itu lagi tidur. Tadi itu dia nyuruh ibu untuk masak makanan kesukaannya dia. Sekarang dia malah tidur. Padahal ibu tuh capek banget abis nyuci baju. Kok Arini bisa berubah gini ya? Padahal kan dulu dia anak yang baik dan penurut. Tega banget sih hari ini. Lihat aja sendiri tuh di kamar. Iya mas, aku jadi malu ngeliat kelakuannya Arini. Bu, sini aku bantuin. Gak usah, ini kan teh ibu buatin buat kamu. Ya ampun ibu, ngerepotin ibu banget. Sampai dibikinin teh segala. Gak apa, ini bikin kamu jadi seger. Ayo langsung diminum, mumpung masih anget. Aduh, aku kok ngantuk ya. Kamu istirahat aja di kamar. Iya bu. Aku jadi malu atas kelakuannya Arini. Bu, maafin Arini ya. Aku nggak nyangka kalau Arini itu seperti itu. Gak apa-apa Ika, ibu paham. Aku juga baru tahu sifat aslinya. Dan jujur, aku kecewa sih. Kamu yang sabar ya mas. Mungkin Arini menyepelekan aku gara-gara aku nih miskin ya. Dan aku nggak punya kerjaan. Soalnya Fahmi itu baru kena PHK. Dan sampai sekarang dia belum dapat kerjaan. Kalau gitu, kamu kerja di butik aku aja mas. Mau? Boleh aku kerja di butik kamu? Ya boleh lah mas. Iya Ika, makasih ya. Ibu juga seneng kalau Fahmi kerja barengan sama kamu. Iya bersama-sama. Kalau gitu kamu besok udah mulai kerja ya mas. Besok aku pasti datang. Saya pamit pulang dulu ya bu. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Arini, bangun. Arini. Banget tidurnya. Maaf bu, aku ngantuk banget habis minum teh dari ibu. Kamu tuh alasan aja. Sekarang bangun. Banyak kerjaan rumah yang belum kamu selesaikan. Ayo kerjain. Aku lapar banget. Dari siang ibu gak ngizinin aku makan. Nih, semua setrikaan baju ini malam ini harus selesai. Bu, aku istirahat sebentar ya, aku mau makan. Makan, enak aja. Selesai pekerjaan, baru boleh makan. Ya Allah. Kamu mau kemana sih? Aku mau kerja. Syukurlah kamu udah dapat kerja. Kamu kerja di mana mas? Di butiknya Ika. Sekalian tuh aku lagi mau usaha, lagi mau deketin Ika. Asal kamu tahu ya, seharusnya Ika yang jadi istri aku, bukan kamu. Mas aku mohon kamu jangan godain Ika. Ika itu saudara aku mas. Serah aku dong. Kalau aku udah dapetin Ika, aku langsung tahu kamu ya. Halo. Mas? Sibuk banget ya? Iya nih. Kenapa? Aku lihat kamu tuh belum makan. Jadi aku bawain kamu makanan, tapi aku nggak tahu kamu suka apa enggak. Ya ampun, kamu pakai repot-repot segala sih mas. Enggak lah, nggak repot. Aku cuma khawatir aja kalau kamu sakit, ntar kamu nggak bisa kerja loh. Emang kamu sendiri udah makan belum? Aku sih udah, tapi pasti males sih makan sendirian ya. Mau aku temenin nggak? Kamu tau aja sih, aku tuh emang paling malas makan sendiri. Yaudah kamu temenin ya. Mau sendiri? Ya udah deh. Gimana? Enak. Habisin dong. Mas Fahmi ganteng banget. Dia juga baik. Aku kok jadi suka ya sama dia. Loh, Mas Fahmi ngapain di sini? Aku lagi malas pulang sih. Malas juga ketemu sama Arin. Ya udah kalau malas, mending kita makan malam di kafe. Serius? Iya serius lah. Mau nggak? Kamu yang traktir ya? Iya, yaudah yuk. Ya Allah, gue enak banget. Mas Fahmi kemana ya? Kamu sadar gak sih? Kalau kamu tuh cantik banget loh. Aku kagum sama kamu. Mas angkat mas. Nggak diangkat. Ya, buat apa diangkat? Palingan dia cuma mau perintah-perintah doang. Sebenarnya aku nyesel nikah sama dia. Dia udah bikin aku kecewa. Kalau emang Arini nggak bisa jadi istri yang baik buat kamu, aku mau kok jadi istri yang ganti dia. Aku janji, aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Sangat baik malah. Kalau aku boleh jujur, aku juga suka sama kamu. Ika sama Fahmi ngapain pegangan tangan tempat umum? Sepertinya aku tunggu Ika di rumah aja. Ika, seperti kamu senang sekali ya bisa makan malam sama Fahmi. Kok Bapak bisa tahu? Bapak tanya kamu.
Sudah berapa lama kamu punya hubungan sama Fahmi? Aku udah dekat sama Mas Fahmi semenjak Mas Fahmi kerja di butik kita, Pak. Aku suka sama dia. Kamu sadar nggak? Fahmi itu suaminya Arini. Mas Fahmi itu udah kecewa sama Arini, Pak. Arini itu banyak nuntut dan nggak bisa menghargai suami. Gak mungkin Arini bersikap seperti itu. Bapak tahu betul sifat Arini. Ya awalnya aku juga nggak percaya, Pak. Tapi aku melihat dengan mata aku sendiri. Kalau Arini itu bersikap seperti apa di rumahnya Mas Fahmi. Arini juga nggak menghargai suaminya dan nggak menghargai mertuanya. Tapi itu bukan alasan kamu mendekati Fahmi. Apalagi merebut Fahmi dari Arini. Aku nggak peduli, Pak. Aku udah jatuh cinta sama Mas Fahmi. Mas Fahmi bener-bener tega sama aku. Aku telepon dia nggak angkat sama sekali. Mas, kamu kenapa aku telepon nggak angkat? Lagi sibuk. Mas, tolong ya anterin aku ke dokter, aku sakit, Mas. Pergi aja sendiri, bisa kan? Aku nggak mungkin pergi sendiri. Aku takut, ini udah malam. Urusan aku itu mah. Kamu kenapa sih tega banget sama aku? Emang salah aku apa sama kamu? Salah kamu cuma satu kok. Kamu nggak kaya, itu doang. Dan aku pengennya punya istri kaya raya, kayak Zika. Ngerti kamu? Nggak ada taksi yang lewat lagi, gimana ini? Mbak, bangun Mbak. Ya Allah, dia pingsan. Aku harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa aku di sini? Syukurlah Mbak udah sadar. Kamu siapa? Nama saya Angga. Tadi malam saya nggak sengaja kamu pingsan di pinggir jalan. Jadi saya bawa kamu ke sini. Kata dokter kamu kelelahan. Jadi harus diinfus. Harus pulang. Tunggu. Tapi kondisi kamu masih lemah. Saya takut suami saya nyariin. Gimana kalau saya antar kamu pulang? Tapi saya harus ketemu dokter dulu. Tunggu sebentar ya. Makasih ya, kamu udah jemput Fahmi. Iya, sama-sama, Bu. Lagian rumah kita juga searah, kan? Kamu udah siap, Mas? Oh ya, Arini mana? Tapi udah, kita jalan aja yuk. Gak tau malu kamu ya? Pulang pagi bawa laki lagi. Mas, aku bisa jelasin semuanya, Mas. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Angga. Aku cuma ditolong sama dia. Aku gak perlu penjelasan kamu. Tunggu Mas, izinkan saya menjelaskan semuanya. Ini nggak seperti yang Mas kira. Diam lu. Kamu yang sabar ya. Makasih udah nganterin aku ya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lihat sendiri kan tadi kelakuannya hari ini. Iya, Mas. Arini itu keterlaluan banget ya. Aku udah gak sanggup ngadepin dia lagi. Kalau kamu udah nggak sanggup lagi ngadepin dia, kamu talak dia aja, Mas. Buat apa kamu pertahanin istri yang nggak bisa menghargai suami? Kamu benar. Buat apa aku mempertahankan istri yang tidak bisa menghargai suaminya? Lebih baik aku nikah sama kamu. Kamu tulus, perhatian sama aku. Kalau aku jadi istri kamu, aku pasti memperlakukan kamu dengan baik, Mas. Aku nggak akan pernah sia-siain kamu. Pancingan aku berhasil. Padahal aku sama sekali nggak peduli tuh. Terserah dia. Oh, Mas, kamu kenapa udah pulang? Jangan GR kamu ya. Aku pulang, aku cuma mau bilang sama kamu kalau aku mau pisah dan aku talak kamu. Dan itu artinya adalah kamu bukan istri aku lagi. Kenapa kamu nolak aku? Apa salah aku, Mas? Pakai nanya lagi. Mau tahu alasan? Aku udah muak sama kamu. Mas, aku mohon, Mas. Mas, jangan talak aku, Mas. Kita baru menikah, Mas. Aku mohon, Mas. Silakan keluar dari rumah ini. Ibu setuju dengan keputusan kamu, Fahmi. Semakin cepat ditalak, semakin baik. Karena kamu tuh nggak ada gunanya di sini. Ini koper kamu. Dan sekarang silakan kamu keluar dari rumah. Buruan, gak usah dorong, angkat aja. Ya Allah, aku gak pernah menyangka laki-laki yang aku cintai ternyata tidak pernah tulus mencintai aku. Dan dengan mudahnya dia menyingkirkan aku seperti barang yang tidak berguna. Arini, kamu kenapa? Pak, kok Pasti perbuatan Fahmi kan? Terlaluan Fahmi. Ya udah kamu ikut sama bapak ya. Fahmi! Saya benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah mencapakan Arini dan sudah menyakiti dia. Pak, saya bisa jelasin. Arini itu bukan istri yang baik loh. Oh ya? Kalau Arini bukan istri yang baik, lalu kamu merasa suami yang baik. Suami yang cuma bisa menguras harta istrinya aja. Aku harus bisa nahan diri aku sama Pak Irfan. Karena aku lagi deketin anaknya. Satu hal lagi, jauhi anak saya itu.
Jadi kamu udah tahu Arini, Mas? Udah, dan aku udah ngajuin gugatan cerai ke pengadilan agama juga. Berarti kalau kamu sama Arini udah pisah secara resmi, kita bisa langsung nikah dong? Iya, tapi Tapi apa, Mas? aku rasa papa kamu gak akan ngizinin kita untuk menikah. Karena yang aku tahu, kayak papa kamu benci deh sama aku. Kamu tenang aja, Mas. Aku akan perjuangin kamu di depan papa aku. Dia itu hanya mengincar harta kita aja. Aku tahu banget sifat dia. Itu nggak benar, Pak. Dan Mas Fahmi juga nggak pernah ngelakuin aku. Buktinya apa? Hah? Kamu lihat Arini. Dia dicampakkan karena dia yang punya uang. Mas Fahmi ngelakuin itu semua karena Arini banyak nuntut. Dan Arini juga punya pacar lagi, Pak. Rika, gimana ya cara Bapak jelasin ke kamu? Hah? Fahmi itu gak sebaik yang kamu kira. Aku tuh cinta sama Mas Fahmi. Aku mohon Bapak restuin kami dong. Bapak tetap gak setuju. Kalau kamu tetap mau menikah sama dia, Bapak gak mau jadi wali kamu. Bapak keras kepala banget sih. Pokoknya aku harus nikah sama Mas Fahmi. Aku nggak mau kehilangan dia. Ika, aku mau bicara sama kamu. Sebentar aja. Sorry ya, aku gak ada waktu buat kamu. Ika, Mas Fahmi deketin kamu cuma mau mengincar harta kamu. Aku lebih tahu Mas Fahmi. Harusnya kamu tuh sadar diri kalau kami itu cuma orang miskin. Tapi sikap kamu tuh menandakan sok kaya, banyak nuntut pengen hidup mewah. Bilang aja kalau kamu tuh gak rela kalau aku nikah sama Mas Fahmi. Iya kan? Aku cuma nggak mau kamu masuk ke dalam jebakannya Mas Fahmi. Fahmi, mau minta uang ibu tuh habis. Lagian kamu udah lama gak ngasih ibu uang, gimana sih? Ini kan aku lagi usaha untuk deketin Ika. Terus kapan kamu nikah sama Ika? Ya belum bisa dong, Bu. Bapaknya Ika aja belum merestui hubungan aku sama Ika. Ibu pikir hubungan kamu sama Ika tuh lancar. Gak taunya ini kamu jadi orang kayanya. Apa Mas? Pura-pura hamil? Kamu nyuruh aku pura-pura hamil di depan Bapak? Itu satu-satunya cara supaya bapak kamu merestui hubungan kita. Tapi Mas... Please. Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah buat Bapak malu. Kenapa sih? Bisa-bisanya kamu lakukan itu? Hah? Maafin Ika, Pak. Kahila. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Fahmi harus bertanggung jawab dan harus nikahin kamu. Ya, Pak. Yes, akhirnya. Ika, karena kamu sudah menikah, tanggung jawab Bapak sudah menjadi tanggung jawabnya Fahmi. Iya Pak, aku ngerti. Oh iya, semua fasilitas kamu sudah Bapak cabut. Dan juga Bapak minta sama kamu. Fahmi dan juga kamu jangan datang lagi ke masjid Bapak. Maksud Bapak? Sekarang, Ika sudah menjadi tanggung jawab kamu. Dan saya minta kamu nafkahi anak saya. Gak bisa gitu, Pak. Bu, Mas, aku nggak apa-apa kok hidup sedang sama kalian. Aku juga bisa menerima keadaan kalian kok. Ya udah, Bapak pamit ya. Semoga pernikahan kalian bahagia. Amin. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Bapak, Hari ini, aku senang Bapak mau main ke sini. Kayaknya Bapak lagi sedih. Ada apa? ini mengenai Ika. Dia sudah menikah sama Fahmi. Jadi Bapak merestui mereka berdua. Bapak terpaksa melakukan itu hari ini. Karena Ika terlanjur hamil. Bapak kecewa sekali sama Ika. Makanya Bapak mencabut semua fasilitas yang Bapak berikan ke dia. Tapi Pak, kalau Bapak mencabut semua fasilitasnya, Fahmi dan ibunya akan menyiksa Ika. Bapak melakukan itu supaya Ika sadar dan tahu siapa sebenarnya Fahmi. Gimana caranya nih? Supaya si Ika tuh minta warisan ke bapaknya. Mas, minumnya. Iya. Sayang, sini deh aku mau ngobrol. Gini loh, maksud aku, kamu ngerasa aneh gak sih sama bapak kamu? Emangnya kenapa sih Mas? Iya, gak kenapa-napa sih, cuman aku kasihan aja lah sama kamu. Masa sih kamu gak bisa ngerasain harta bapak kamu? Yang ada nanti hari ini yang nikmatin semuanya. Kamu ada benernya juga sih Mas. Makanya, kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau bisa, ya kamu harus minta warisan sama bapak kamu. Takutnya hari ini yang kuasin semuanya. Bahaya loh tuh orang. Iya ya Mas, jangan aku coba ngomong sama Bapak ya. Iya harus itu. Iya. Terima kasih hari ini. Iya Pak, sama-sama. Kayaknya sakit jantung Bapak kambuh lagi ya. Sudah beberapa hari ini, Bapak ngerasain dari Bapak tuh sesek banget. Oh bener ya dugaan aku selama ini. Kamu kembali ke rumah ini lagi buat menguasain harta Bapak. Ika, kamu ini apa-apaan sih? Jaga bicara kamu. Aku datang ke sini mau menuntut harta warisan aku. Aku nggak mau. Kalau harta warisan Bapak jatuh ke anak angkat Bapak ini. Bapak kamu ini masih hidup. Ini kamu sudah nuntut masalah warisan. Taruhan kamu. Bapak Anda sudah meninggal dunia. Bangun, Pak.
Iya. Sekarang rumah dan aset Bapak udah jadi milik aku, Mas. Ini hak kamu, bukannya hak Arini. Jadi kita bisa tinggal sama-sama di sini. Iya dong, Bu. Gimana Ibu suka? Ibu suka dan seneng banget. Walaupun Bapak udah nggak ada, Ibu sama Fahmi akan menemani kamu di sini. Tapi kamu nggak usah sedih ya. Iya, Bu, makasih ya. Boleh Ibu lihat kamar Ibu? Ibu udah nggak sabar. Boleh deh, anterin yuk. Ya. Ika, Assalamualaikum. Ngapain kamu datang sini? Aku cuma mau kasih tahu kamu aja, supaya kamu jagain harta warisan Bapak. Kamu ngomong kayak gitu? Soalnya aku takut kalau sampai Mas Fahmi dan ibunya menguasai harta warisan Bapak. Kamu tuh lucu ya. Mereka itu keluarga aku. Jadi mereka berhak menikmati hartanya aku. Yang nggak berhak itu kamu. Karena kamu bukan siapa-siapa lagi. Udah deh, mulai sekarang kamu nggak usah ngurusin hidup aku lagi. Kamu urusin hidup kamu sendiri. Ya Allah, tolong selamatkan Ika dari kejahatan Mas Fahmi dan ibunya. Arini, kamu mau kemana? Aku lagi mau cari kerja. Mau cari kerja? Iya. Oh, Kok penampilan mereka berubah banget? itu kan ibu mertua sama suami kamu ya? Aku udah pisah sama Mas Fahmi sejak 2 bulan yang lalu. Maaf ya. Iya, nggak apa. Ternyata kalian bener pacaran. Aku nggak punya hubungan apa-apa sama Mas Angga. Ya terserah juga sih. Aku juga nggak peduli. Lagian menjak aku nikah sama Ika, hidup aku sama ibu jauh lebih baik. Kalian pasti udah puas kan? Menikmati harta Ika dengan seenaknya. Oh tentu dong, puas banget malahan. Kenapa? Kamu iri karena kamu tidak dapat harta warisan dari bapak kamu. Kamu yang sabar ya. Oh ya, kamu udah makan belum? Belum. Makan yuk. Boleh. Mas Fahmi itu nggak pernah menghargai aku sebagai istrinya. Cuma karena aku miskin. Tapi sekarang aku udah ikhlas. Udah pisah dari dia. Yang sekarang aku pikirin itu Ika. Saudaraku yang sekarang jadi istrinya. Aku takut kalau Mas Fahmi akan semakin memanfaatkan uangnya Ika. Sebaiknya kamu harus selalu mengingatkan saudara kamu itu. Iya, Mas. Kalau kamu mau, kamu bisa melamar di perusahaan aku. Kebetulan sekarang lagi ada lowongan. Boleh, Mas. Nanti aku akan mencoba melamar di perusahaan kamu ya. Ya ampun Tina, kok penggunaan Buti bisa sebanyak ini sih? Dipakai buat apa uangnya? Maaf, Bu. Pak Fahmi yang sering ngambil uangnya. Fahmi bilang udah minta izin dari Ibu. Ya memang sih aku kasih izin, tapi nggak sebanyak ini. Kalau kayak gini lama-lama butik aku bisa bangkrut. Maaf ya, Bu. Saya nggak berani berhentiin Pak Fahmi. Iya, kamu nggak salah kok. Mas Fahmi tega banget sih giniin aku. Kamu udah pulang sayang? Aku mau tanya sama kamu. Selama ini uang butik kamu pakai apa? Kok banyak banget pengeluarannya? Kok kamu nanya kayak gitu sih? Mulai hitung-hitungan sama aku. Aku nggak hitung-hitungan, Mas. Tapi gara-gara kamu, usaha butik aku hampir bangkrut. Kalau sampai butiknya bangkrut, kita hidup susah. Ibu nggak mau hidup susah, nggak mau. Aku juga nggak mau bu hidup susah lagi. Kamu kan sekarang udah keren. Penampilan kamu juga udah oke banget. Kamu harus cari perempuan yang lebih kaya dari Ika. Iya juga ya bu ya. Mending kayak gitu aja kan. Ini dia perempuan yang aku cari. Kelihatannya dia itu bos. Agak tua sih tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia banyak duit. Bagus. Kalau gitu sekarang kalian bisa kembali ke kantor. Baik, kami permisi dulu. Ya. Maaf ya, saya nggak sengaja. Saya tahu kok, kamu nggak sengaja. Kenalin, saya Fahmi. Saya Ellen. Oh Ellen. Bu, aku sudah ketemu sama perempuan wanita karir kaya raya. Pokoknya ibu tenang aja, jangan khawatir. Aku jamin perempuan itu bakalan bertekuk lutut sama aku. Wah, hebat. Ibu setuju sama kamu. Jadi kamu lagi deketin perempuan lain yang lebih kaya dari aku? Kalau iya kenapa? Aku udah nggak bisa ngandelin kamu lagi karena kamu udah bangkrut. Jadi aku cari perempuan lain yang bisa biayain hidup aku sama ibu. Jadi bener ya, apa kata bapak dan Arini? Kamu tuh malah lagi matre. Terus kenapa? Masalah buat kamu. Pokoknya kamu siap-siap aja karena sebentar lagi aku bakal ninggalin kamu, ya? Arini, tolong buka pintunya, Arini. Kamu kenapa, Ika? Ternyata bener kalau Mas Fahmi itu cuma mengejar aku aja. Bener apa yang aku takutkan selama ini. Maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa. Aku nggak pernah dengar kata-kata kamu. Justru sekarang aku seneng karena kamu udah sadar siapa Fahmi yang sebenarnya. Kalau saran aku, kamu harus cepat bertindak supaya Mas Fahmi nggak seenaknya sama kamu. Iya.
Kau bener Arini. Ya udah, kamu masuk dulu ya. Tenangin diri kamu dulu. Tumben, kamu datang berdua sama Arini? Karena sekarang aku tahu siapa keluarga aku sebenarnya. Kamu menyindir kami. Aku udah mengajukan surat pisah ke pengadilan. Surat pisah. Oke. Kamu pikir aku takut? Bisa dari kamu. Sekarang juga kalian angkat kaki dari rumahku. Sombong sekali kamu. Kamu pikir saya takut keluar dari rumah sini? Fahmi akan mendapatkan perempuan yang lebih kaya dari kamu. Ellen. Ya. Aku mau jujur sama kamu. Pertama kali kita ketemu, aku udah suka sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Tapi apa? Aku sudah punya suami yang sakit-sakitan. Sebenarnya aku juga pengen singkirin dia. Kamu mau singkirin suami kamu? Kalau kamu bisa bantu aku pasti akan terima cinta kamu. Suami aku itu banyak banget hartanya. Kita pasti bisa nikmatin sama-sama. Sayang. Ini rumah kamu nih? Iya dong. Ini tuh rumah masa depan kita nanti. Tapi sebelumnya, kamu harus melakukan tugas kamu dulu. Sesuai rencana kita. Ellen, siapa laki-laki ini? Saya pacarnya. Beraninya menggoda istri saya. Dia meninggal. Kalian udah mau membunuh majikan saya. Mas, kamu cepat lari, Mas. Belum warga pada datang, Mas. Cepetan. Kenapa, Mas? Ayo, Mas. Kami mau mencari saudara Fahmi karena dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Anak saya sudah membunuh orang. Saat ini dia sudah jadi buron. Tolong beritahu kami di mana keberadaan dia sekarang. Saya nggak tahu, Pak. Dari semalam tuh dia nggak pulang. Kalau ibu tahu di mana dia, tolong suruh dia untuk menyerahkan diri. Iya. Kalau begitu, kami permisi, Bu. Selamat siang. Iya. Kamu di mana sekarang? Ini Bu barangnya. Saya jamin kualitas bahan dan harganya nggak akan macam-macam. Makasih ya, Mbak. Ya. Ada diskon kan Mbak? Ya jelas ada dong. Yang diskon sebelah sana Mbak. Saya lihat ke sana ya Mbak. Kita kembali ya Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makin kesini pelanggan kita makin banyak. Iya. Sekarang aku jadi gembel. Dulu aku sangat memuji tampananku. Saudara Fahmi! Hei, jangan kabur! Berhenti kamu! Hei! Hei! Ayo, coba kabur kamu ya. Mas Fahmi? Mas Fahmi? Loh Pak, kenapa Mas Fahmi ditangkap? Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Maaf Mas, aku belum bisa menerima lamaran kamu. Apa aku nggak layak ya buat kamu? Bukan begitu Mas, tapi aku belum siap untuk berumah tangga lagi. Kenapa hari ini? Aku butuh waktu. Kalau itu memang keputusan kamu, aku ngerti. Tapi aku akan nunggu kamu sampai kamu siap. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya Angga tulus ya mencintai kamu. Kalau kalian memang berjodoh, cepat atau lambat, kalian akan dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Amin. Untuk urusan jodoh, aku serahkan kepada Allah. Silakan ibu pergi dari rumah ini sekarang. Saya mohon jangan usir saya dari sini. Itu bukan urusan saya. Pergi sekarang. Makasih ya Bu, udah belanja di butik kami. Bajunya bagus-bagus, harganya juga oke. Sama-sama, saya juga senang kok belanja di butik ini. Alhamdulillah kalau Ibu senang. Jangan lupa Ibu datang lagi ya. Kalau gitu saya permisi ya. Ya. Gimana pesan kamu, Ren? Aku jauh lebih bahagia dengan keadaan yang sekarang. Dua wanita itu dulu pernah jadi menantu yang baik buat saya. Tapi saya malah memusuhi mereka. Sekarang di saat saya susah, saya malu untuk datang menemui mereka. Mari Mbak.